Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita dengarkan. Innallaha khalaqa minas sanati 13. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ikhtara, telah memilih, minas sanati, dari 1 tahun, 13 tiga beberapa 10 hari. Artinya ada 30 hari yang Allah bagi setiap tahun. Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan. Yang pertama adalah 10 hari akhir di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan spesial, memberikan satu pilihan 10 akhir bulan Ramadan. Allah pilih karena memang lima fihi min barakati lailatul qadar, karena memang ada keberkahan malam Lailatul Qadar. Makanya setiap 10 hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak beriktikaf di masjid dan selalu memperbanyak bangun di malam hari. Kenapa? Karena di 10 hari akhir bulan Ramadan itu terdapat malam yang dirahasiakan oleh Allah. Malam lebih baik daripada 1000 malam, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Makanya Allah pilih di bulan Ramadan itu bukan di awal dan pertengahan, tapi di akhir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah pilih yang kedua, wa ashrul adha, 10 hari awal di bulan Adha, di bulan haji. Kenapa alasannya Allah pilih di bulan haji yang paling awal? Artinya 10 hari awal, tidak seperti bulan Ramadan yang ada di akhir. Yakni dengan alasan, ada satu riwayat, lima fihi min yaumi tarwiyah wa yaumi arafah. Karena alasannya memang di dalam 10 hari itu ada hari di mana hari itu dinamakan tarwiyah. Ada keagungan pahala yang ada pada hari tarwiyah dan hari Arafah. Bahkan di dalam 10 hari itu terdapat ada hari di mana orang-orang yang sekarang di Baitullah, di Mekah, akan melaksanakan haji, akan melaksanakan umrah, dan mereka memperbanyak talbiyah, dan ini tidak ada di bulan lain. Makanya Allah pilih 10 hari di bulan haji itu ada pada awal, ada pada awal 10 hari awal. Lalu yang ketiga adalah 10 hari awal juga di bulan Muharram. Mana? Jadi yang ketiga 10 hari ada di bulan Muharram, tapi di awal sama seperti bulan haji. Kenapa? Karena di dalam awal bulan Muharram itu Allah pilih 10 hari di awal itu terdapat ada hari Tasu'a dan Asyura. Makanya Allah pilih di bulan Muharram itu sama seperti haji, ada di awal 10 hari bulan Muharram. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kenapa setiap pengajian pasti akan membahas tentang keistimewaan 10 hari di bulan haji. Nah, karena itu sudah dipilih, dijadikan spesial oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, karena hari itu adalah hari yang sangat istimewa. Bahkan banyak sejarah-sejarah yang apabila kita ungkap, apabila kita bahas, sangat luar biasa. Sehingga
10 hari awal bulan haji itu disunahkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kita dianjurkan melaksanakan puasa sunnah, tapi puasa sunnah sampai tanggal 9. Jadi apabila ibu dan bapak yang memang tidak ada uzur dan kesibukan yang sangat luar biasa, berpuasalah tanggal 1 haji mulai hari Rabu sampai tanggal 9 haji, yaitu hari Arafah. Namun ada perbedaan hukum. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 bapak, itu hukumnya sunnah. Sunnahnya tidak ada muakkad, artinya hanya sunnah biasa, tidak muakkad. Artinya silakan yang mau puasa silakan, yang tidak pun tidak dianggap buruk, tidak dianggap malas. Tapi apabila sudah bertepatan tanggal 8 dan 9, itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Paham sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dikukuhkan, sehingga umat muslimin muslimat sangat-sangat dianjurkan berpuasa di hari tanggal 8 yang bernama hari Tarwiyah dan tanggal 9 yang bernama hari Arafah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak ada halangan, padahal sehat, tidak ada halangan dan lain sebagainya, tidak berpuasa, itu disebutnya adalah ya agak malas, karena sangat dianjurkan tanggal 8 9 karena hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnatul muakkad, sama seperti kurban. Padahal banyak rezekinya, banyak uangnya, banyak hartanya, berkelimpah harta, tapi tidak melaksanakan kurban. Artinya belum pernah melaksanakan kurban, maka hukumnya kurang baik. Karena sunnah muakkad juga hukumnya sangat dianjurkan. Hewan apa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan apabila kita berpuasa di tanggal 1, faedahnya adalah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita masih berpuasa di tanggal 2 haji, kita akan tercatat seperti orang yang telah beribadah kepada Allah sanatan setahun, lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata 'ainin, sehingga juga tercatat sebagai orang yang ibadah tanpa maksiat sekecil pun, sedikit pun. Itu apabila bagi seseorang yang berpuasa di tanggal 2 bulan haji, berarti hari Kamisnya. Lalu apabila kita masih berpuasa di tanggal 3 haji, berarti hari Jumat, maka faedahnya adalah kita akan diijabah doa seperti diijabahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Yang keempat, tanggal 4 ibu-ibu masih ingin berpuasa, silahkan, faedahnya sangat luar biasa. Mana? Fakana yaumal qiyamah ma'as samarah al-bararah al-kirah. Bagi kita yang berpuasa di tanggal 4 akan mempunyai satu faedah di hari kiamat, yakni akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia-mulia. Itu bagi kita yang masih berpuasa di tanggal 4. Lalu tanggal 5 bulan haji kita masih berpuasa, maka faedahnya adalah kita akan terbebas dari sifat munafik, bahkan akan terjaga dari siksaan kubur. Masya Allah, itu di hari yang kelima.
Lalu hari ke-6, tanggal 6 bulan haji kita masih melaksanakan puasa. Faedahnya adalah fala yu'adzabu yaqulullah man shamahu yaqulullahu ilaihi birrahmah. Allah akan memandang rahmah kepada seseorang tersebut sehingga fala yu'adzab. Lagi ini sama ya, kayaknya lagi musim Pak. Jalan keluar ini. Jadi faedahnya di tanggal 6. Faedahnya di tanggal 6 adalah Allah akan memandang rahmat. Wala yu'adzabu ba'dahu abadan, sehingga orang tersebut tidak akan pernah disiksa abadan selamanya. Alhamdulillah, insyaallah berpuasa bunga dengan dingin puasa mentahaya berbunga tadi ngadengin pujian bakal dihapuran pas hari nama bulan puasa malas angkelan. Lalu di hari yang ke-7, ya kan kadang-kadang kita seperti itu ketika mendengarkan satu faedah dari agama, kalau begini akibatnya akan begini bunga, tapi pas ngamalin susah mengamalkannya sangat angel tuturan. Itulah manusia, hanya kadang-kadang bisa berbicara, yang penting tahu ilmunya. Karena mengkaji ilmu itu mampu sebelum diamalkan saja sudah mengkajinya saja, tapi belum diamalkan itu sudah sangat luar biasa, apalagi diamal. Lalu wal yaumus tsani, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih ingin berpuasa di hari tanggal 7 bulan haji, maka faedahnya adalah mansomahu. Sebab begini sejarahnya, kata Rasul, setiap tanggal 7 bulan haji, al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftaru hatta tabiya ayyamul ashri. Jadi setiap tanggal 7 bulan haji Allah mengunci pintu neraka jahanam. Setiap tanggal 7 bulan haji berarti hari Selasa. Hari Selasa ada sebab berhubung tanggal 8 haji, Kamis depannya adalah 9 haji. Jadi tanggal 7 itu Allah setiap tanggal 7 bulan haji Allah kunci pintu neraka jahanam. Dan Allah buka pintu-pintu surga. Maka bagi siapapun yang berpuasa di tanggal 7 bulan haji tersebut, maka faedahnya adalah mansomahu aghlaqallahu anhu salasina baban minan usr wa fataha lahu thalathina baban minal yusr. Jadi barang siapa yang berpuasa di hari tanggal 7 bulan haji, maka Allah akan kunci untuknya 30 pintu kesulitan. Dan Allah akan buka pintu 30 pintu kemudahan. Nah ini cocok bagi orang yang ingin punya solusi. Cobalah tajwid, dijajal. Mungkin di sini beberapa jamaah kita yang sedang bingung, yang sedang ingin punya solusi yang sangat-sangat luar biasa sehingga keluar dari masalah, entah dari hutangnya, entah dari masalah yang lainnya, atau para pejabat yang sedang bingung mengatur masyarakat, bagaimana jalan keluarnya dan lain sebagainya. Berpuasalah nanti di hari Selasa depan. Jadi Selasa depan, besok Selasa lagi, berarti tanggal 7 bulan. Allah akan buka 30 pintu kemudahan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 7 hukumnya sunnah, artinya tidak muakkadah. Silakan yang tidak puasa juga tidak malas-malas apa. Artinya tidak dikelain malas-malas lagi. Karena hukumnya sunnah muakkadah.
makan. Tapi bagi kita yang memang biasanya rajin ibadah, ya, rajin puasa dan sebagainya, tentunya pasti kesemsem, pasti termotivasi ingin sekali mendapatkan pahala-pahala yang tanggal 1 sampai tanggal 7 tadi. Lalu hadirin jamaah rahimakumullah, sampailah pada tanggal 8 haji, dinamakan wasumnya yusamma yauma tarwiyah. Tanggal 8 disebutnya adalah tarwiyah, dan tanggal 9 disebutnya adalah hari Arafah. Mari kita sekelumit saja kenapa bisa dinamakan tarwiyah dan juga kenapa bisa disebut tanggal 9 itu hari Arafah. Nah, berdasarkan beberapa riwayat yang sudah dikemukakan oleh para ulama, ada satu riwayat yang memang sangat luar biasa. Kenapa kok bisa dinamakan hari tarwiyah dan Arafah? Berarti ini tidak akan pernah jauh dengan kisah seorang Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selalu diabadikan di dalam Al-Quran, yang selalu kita baca di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berarti kita akan menceritakan pertama kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam sejarahnya sampai bisa menyembelih seorang anak yang sangat dicintai, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Kila dalam satu pendapat, sababu dzabhi Ibrahim Ismail, salah satu sebab diantaranya adalah Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Nabi Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan cobaan yang sangat luar biasa, karena Allah memberikan cobaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim, menguji keimanan. Ibu-ibu pernah diuji yang sangat luar biasa oleh Allah. Pernah. Setiap kehidupan pasti kita akan diuji, di mana ujian itu sangat luar biasa. Makanya kuncinya adalah sabar, dan kita kembalikan kepada Allah, dan ujian itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, yaitu diperintah menyembelih anak yang sangat dicintainya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Annahu qarraba al-fashatin wa salasa mi'ati baqarah wa mi'ati badan fi sabilillah. Nabi Ibrahim itu kan karakternya adalah sangat dermawan, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya harta itu selalu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu. Jadi orangnya dermawan, pengen merek terus seorang saudaranya, hafal lengan. Jadi hafal lengan dia, resep bersedekah dan sebagainya. Maka dikatakan di sini bahwa Nabi Ibrahim bersedekah dengan mendekatkan tujuan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1000 wedus. Ya, maka karang bikin PD ke-9. Oh, itu 1000 wedus. Jadi 1000 embet. Wa salasa mi'ati baqarah, 300 sapi. 1000 kambing, 300 sapi, wa mi'ata badana, bahkan ontanya pun 100, disedekahkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan bahwa fata'ajaban nas wal malaikah an dzalik. Faqala Ibrahim alaihi salam, kullu ma tuqarrabu bih laisa bi syai'in indi. Jadi masyarakat pada masa itu kagum
sangat kagum kepada Nabi Ibrahim alaihi. Bahkan bukan saja dari golongan manusia hadirin, para malaikat di alam malakut kagum dengan hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam, saking sangat dermawan. Gitu. Jadi kegaguman malaikat sangat luar biasa dan manusia pada saat itu karena saking dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hayat dikagumi oleh masyarakat. Loba sedekah. Loba sedekah. Kalau banyak sedekah itu dikagumi. Makanya izzud dunya bil mal. Mulianya dunia itu dengan hal, meskipun jalan mana pun takdir pun, ya, tampaknya biasa saja. Bahkan bisa jadi cacat, tapi berhubung banyak kekayaannya sangat dihormati. Sangat dihormati. Tapi bicara beda pembahasan, beda masalah. Banyak kaya dihormati, tapi ketika pelit dihormati semua. Jadi sanajan loba pakaian banyak hartanya tidak dermawan tetap tidak ada kegaguman bagi manusia dan malaikat. Ada orang yang memusuhi kita berekuit Pak hade. Ada orang yang memusuhi kita. Gitu. Kita tahu bahwa orang ini hewan, bendu kepada kita. Untuk Bapak ini rokok sebungkus buat Bapak. Iya, apa ini maksudnya? Ini buat Bapak. Insya Allah besok dia gak bakalan ada hewan lagi kamu. Bahkan dia selalu bersama kita nanti. Mungkin dia minta rokok. Dunia kita menjadi seseorang yang tadinya bersedih kadang-kadang menjadi bahkan istri-istri kita yang sedang ngambek juga percaya dunia beda. Sumaringga sarjung juga. Betul ibu-ibu. Betul ibu-ibu. Jadi hadirin jamaah orang jadi kagum manusia pada saat itu. Masyarakat kagum. Jadi maksudnya kenapa? Orang yang dermawan itu dikagumi oleh masyarakat. Meskipun sedekahnya tidak banyak, tapi dermawan orang ini. Gitu. Dermawan kelihatan gitu meskipun tidak ingin bertujuan dilihat oleh manusia, tapi tahu manusia. Malaikat kagum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam karena memang dikagumi oleh masyarakat, terdengar oleh Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, kullu ma tuqarrabu bihi laisa bi syai'in indi. Ini belum apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Ya. Kedermawanan saya 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, ini sedikit bagi saya. Belum apa? Kata Nabi Ibrahim, wallahi. Nah ini mulailah di sini ada bab nada. Wallahi lau kana li ibnu. Wallahi demi Allah, andai kata saya diberikan seorang putra, Nabi Ibrahim pada masa itu sudah tua, umurnya sudah tua, tapi belum dikaruniai seorang putra, seorang anak. Maka kata Nabi Ibrahim, wallahi lau kana li ibnu, andai kata saya dianugerahi seorang putra, seorang anak, la adbahtuhu fi sabilillah, maka pasti saya sembelih untuk Allah, sembelih karena tujuan fi sabilillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenai ngomong itu bukan hati-hati kalau ngomong itu, takutnya jadi nadar, dan nadar itu harus dilunasi. Janji para pejabat mohonlah. Jadi para pejabat atau para pemimpin, karena memang beliau ini adalah seorang pemimpin, meyakinkan masyarakat, kadang-kadang banyak bernada dan tidak disadari itu. Mudah-mudahan yang bisa terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada perbedaan antara nadar wajib dengan nadar apa tabarruk atau taqarrub. Kita sudah bahas kemarin di malam Sabtu dan semalam di malam Minggu di At-Taqwa.